Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wa mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi insiru la tu'assir rabbi tamim bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Kita ulang sedikit ke belakang. Wa yusannu du'a'u li wulati sahabah qat'an. Disunahkan berdoa untuk pemimpin-pemimpin dari kalangan sahabat, sepakat ulama. Kalau pemimpinnya dari kalangan sahabat, itu sunnah berdoa. Itu di zaman tabi'in. Wa kadza, begitu juga liulatil muslimin, disunahkan berdoa bagi pemimpin-pemimpin orang-orang Islam secara umum. Allahumma aslih wulatal muslimin. Ya Allah, perbaikilah pemimpin-pemimpin orang Islam. Yang atasnya dikatakan wa juyushihim. Itu juga doa bagi pasukan-pasukan mereka, bisolahi, dengan kesolehan, wan nasri, dan pertolongan, wal qiyami bil adli, dan menegakkan dengan keadilan, wa dzikrul manakibi la yaqta'ul wula'a, wila'a, menyebut biografi itu tidak memutuskan wila. Wila itu adalah beriring-iringan antara rukun dengan rukun. Malam yu'addu bihi mu'aridan anil khutbati, selama tidak dianggap dengannya menyebut biografi akan berpaling dari khutbah. Selama seseorang tersebut tidak dianggap bihi, dengannya menyebut biografi, akan berpaling dari khutbah. Tapi kalau sekiranya sepanjang materi yang disampaikan itu biografi saja, biografi yang disampaikan juga tidak berkaitan dengan motivasi ibadah, maka itu dianggap sudah berpaling daripada khutbah. Tapi kalau sekiranya yang kita bicarakan adalah biografi Imam Ahmad, sholat 300 rakaat, itu motivasi ibadah. Biografi Sayyidina Hanzalah yang mengaku, yang merasa munafik. Biografi tentang Sayyidina Abu Bakar yang menyesali perkataannya atas Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Syuhaib Ar-Rumi, dan Sayyidina Salman Al-Farisi, itu bagian daripada khutbah. Tapi kalau biografi yang tidak berkaitan dengan motivasi taat, itu dianggap berpaling dari khutbah. Itu akan menyebabkan terputusnya wila, yang itu adalah syarat dalam sah khutbah. Di dalam kitab Tawassut, yustaratu alla yutilahu, disyaratkan bahwa tidak memperpanjang ia seseorang akannya uraian biografi. Disyaratkan bahwa tidak memperpanjang ia seseorang akalnya uraian biografi itolatan, benar-benar panjang.
taqta'ul muwalata, yang menyebabkan terputusnya mualat. Kama, sebagaimana yaf'aluhu, melakukan akannya, katsir, banyak dari kalangan khutaba'il juhal atau jahal, para khatib-khatib yang jahil. Para khatib-khatib yang jahil. Kapan boleh bicara ni? Nggak tahu kapan, karena kita nggak tahu kitab tawassut dikarang kapan. Yang jelas itu adalah ratusan tahun yang lalu, bukan puluhan. Yang jelas pembicaraan beliau sering dilakukan oleh kebanyakan dari khatib-khatib yang tidak tahu. Itu yang beliau bicarakan adalah ratusan tahun yang lalu. Kalaulah beliau hidup di zaman sekarang, apa yang disebut itu? Khutaba, minal khutaba al-majanin. Nah, bukan jahal lagi, tapi majanin. Sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan pada khatib-khatib gila. Itu jahal, itu layak dilabelkan itu ketika 100-200 tahun yang lalu. Walau syakka fi tarki fardin minal khutbati, jikalau ragu-ragu ia seseorang dalam hal meninggalkan satu rukun, dalam hal meninggalkan satu rukun, minal khutbati, daripada khutbah. Kapan ragunya? Mu'ta'alaq kepada syakka, setelah selesainya khutbah. Setelah selesainya khutbah, lam yu'athiri syakku, niscaya tidak memberi pengaruh, niscaya tidak memberi pengaruh oleh keraguan, fi tarki fardin ba'da shalah awil wudu, di dalam hal tertinggal fardu setelah salat atau tertinggal fardu setelah wudu. Jikalau seseorang ragu-ragu dalam hal tertinggal rukun dari khutbah setelah selesai khutbah, niscaya tidak memberi pengaruh oleh keraguan fi. Kita tahu apa? Keadaan janggal kitab saya. Baca Bin. Walau syakka fi tarki fardin min al-khutbah ba'da faraghha lam yu'athir kama la yu'athir syak. Nah, itu dia. Ada kamalanya. Nih, kamalah enggak ada di sini. Walau syakka, jikalau ragu ia seseorang fi tarki fardin, dalam tertinggal satu rukun, minal khutbati, dari khutbah, ba'da faraghiha, setelah selesainya khutbah, lam yu'athir, niscaya tidak memberi pengaruh ia ragu, kama la yu'athiru syakku, sebagaimana tidak memberi pengaruh oleh ragu-ragu, fi tarki fardin, di dalam tertinggal rukun, ba'da salati, setelah salat atau setelah wudu. Itu. Kalau rukun khutbah ini jarang orang yang tidak mengenalnya, jarang orang yang tidak memberikan tumpuan dan perhatian kepadanya. Tapi kadangkala ada juga yang kurang perhatian sehingga tertinggal ayat, tertinggal wasiat, kadang tertinggal solawat. Nah, tapi yang sering adalah mereka tidak memberikan tumpuan kepada syarat-syarat dua khutbah. Ini yang penting. Wasurita fihima, dan disyaratkan pada kedua-duanya, artinya al-khutbataini, dua khutbah. Disyaratkan fihima pada kedua-duanya, artinya dua khutbah, isma'u
arba'ina, memperdengarkan kepada 40 orang. Memperdengarkan kepada 40 orang. Artinya tis'atin wa thalathina, 39 orang selainnya khatib. 40 orang itu maksudnya adalah tis'atin 9, wa thalathina dan 39 orang siwahu selain khatib. Dari siapa 40 orang tersebut, atau siapa orang yang wajib kita pendengarkan khutbah kepada mereka? Mimman tan'aqidu bihimul jumu'ah, dari orang-orang yang terakad dengan mereka oleh salat Jumat. Dengan orang-orang atau dari orang-orang yang terakad dengan mereka oleh salat Jumat. Apa syaratnya Ismail? 1. Islam, balik, merdeka, berakal, mustautin. Nah itu. Tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi. Satu lagi. Laki-laki. Nah, apa yang diperdengarkan kepada 40 orang tersebut? Al-arkana, rukun-rukun khutbah. La jami'al khutbati, tidak perlu seluruh khutbah, tapi rukun-rukunnya mesti terdengar. Nah, kalau bahasanya terdengar, bahasanya kan bukan terdengar, tapi bahasanya memperdengarkan. Kalau memperdengarkan, berarti ada usaha dari khatib untuk memperdengarkan rukun-rukun khutbah kepada jamaahnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu nggak ada usaha namanya itu. Nggak ada usaha. Ya kalau ada usaha, habiskan volumenya. Paling enggak 80 volumenya dia keluarkan. Energi dia untuk rukun. Bahkan di tempat-tempat yang perhatian dengan syarat khutbah, mereka memberikan pengumuman kaum muslimin. Nah, yang masih tidur boleh bangun. Yang saya mau menyampaikan rukun khutbah, tolong didengarkan. Begitu. Itu di tempat-tempat yang perhatian kepada pelaksanaan salat Jumat. Berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, la tajibul jumu'atu ala arba'ina ba'duhum asam. Tidak wajib salat Jumat atas 40 orang yang sebahagian mereka tuli. Tidak wajib salat Jumat atas 40 orang yang sebahagian mereka tuli. Berarti memang betul-betul terdengar oleh 40 orang. Kalau mic mati misalnya, lampu mati, suara khatib kecil, bising dengan suara mobil transportasi, maka khutbah enggak sah. Salat Jumat enggak sah. Apalagi yang bagian depan tidur. Nah, itu wajib dibangunkan. Kan antum punya tongkat. Tuk. Bangun. Ini mau nyampaikan rukun khutbah. Kalau enggak bapak-bapak dengarkan, enggak sah khutbahnya. Nah, baru bangun semua. Orang kalau sekiranya menyampaikan yang benar, orang enggak marah juga. Nah, tapi menyampaikan yang benar itu agak berani. Apa urusan enggak berani? Sampaikan aja. Nah, sebelum ditanya di akhirat, kamu belajar kitab kan? Belajar. Tapi kenapa enggak kamu sampaikan? Takut enggak digendang lagi. Nah,
Itu ulama dunia nama itu dah. Takut nggak diundang lagi. Yang bagusnya itu sekali kita khutbah di situ, sekali membawa kesan yang mengesankan, kemudian nggak diundang lagi untuk kali kedua. Nah, itu kan keren. Nggak diundang nggak ada masalah, tapi antum khutbah itu memberi kesan dan pesan yang jelas. Nah, soal nggak undang-undang itu belakangan lagi. Coba perhatikan baik-baik. Kalau tuli itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Tidak mampu seseorang untuk berusaha untuk tidak tuli. Tapi kalaupun itu dasar kehendak Allah, luar daripada kemampuan manusia, sebagian 40 orang tuli. Ada di antara mereka satu tuli dari awal. Ada yang satu lagi usia 100 tahun, pakak dia. Jadi yang dengar itu cuma 38. Maka khutbah enggak sah. Tapi karena itu tidak bisa dipaksakan mendengarkan namang tuli, ya enggak wajib Jumat. Enggak wajib. Bagaimana kira-kira kalau dia itu bukan tuli, tapi pura-pura tuli, enggak mendengarkan ketika khutbah disampaikan, dan khatib tidak punya usaha untuk menyampaikan khutbahnya supaya terdengar oleh jamaahnya, bagaimana hukumnya? Itu adalah suatu perkara wajib yang dia tinggalkan, yang masih dalam koridor yang mampu dia lakukan. Kalau nggak mampu dilakukan, syariat mengatakan tidak wajib Jumat. Antum, kalian 40 orang satu masjid, ada 5 orang yang tuli, kata syariat nggak wajib Jumat. Nah, lihat lagi ke depan, wala tasihu ma'a wujudil laghatin yamna'u sima'a ruknil khutbah alal mu'tamadi fihima. Tidak sah salat Jumat beserta adanya bising, laghat, bising, baik daripada kendaraan maupun daripada anak-anak. Untuk apa pula dibawa anak-anak ke masjid tapi nggak bisa ditertibkan, sampai orang sholat pun masih berlari-lari, dan pulang dia ke rumah sudah sholat Jumat katanya. Tidak sah ia sholat Jumat beserta adanya bising yang menghalangi mendengar rukun khutbah. Yang menghalangi mendengar rukun khutbah. Dua perkara tadi alal mu'tamadi fihima, berdasarkan pendapat yang kuat pada keduanya. Itu pendapat kuat itu. Wa in khalafa fihi, walaupun berbeda pendapat padanya oleh sekelompok kathirun, jumlah yang banyak. Walaupun berbeda pendapat dalam hal tersebut, jam'un oleh sekelompok, kathirun dengan jumlah yang banyak. Walaupun banyak ulama yang tidak sependapat, tapi dua pendapat tadi itu adalah pendapat yang kuat. Oke lah. Kita tetap akan laksanakan Jumat walaupun jamaah kita 2 orang tuli, 38 cuman yang mendengarkan. Kita jalankan khutbah, enggak masalah. Karena itu luar daripada kemampuan. Tapi untuk mengatasi bising, pertama jangan buat masjid terlalu dekat dengan jalan, halamannya dekat jalan. Kemudian tata ruangan masjid itu redup dengan suara, bukan redup, mengedap suara dari luar. Nah, tapi tidak mengedap suara dari dalam. Suara dari dalam terdengar keluar, tapi suara luar itu tidak terdengar ke dalam. Falam yustaratu illal hudura faqat. Falam yastaritu, maka mereka tidak mensyaratkan kecuali hadir saja. Nah, itu menurut sebagian pendapat. Asal hadir situ sudah, mau tidur dia, mau mendengkur, mau tuli, mau pakak, nggak ada masalah. Yang penting waktu khutbah hadir nggak? Hadir sudah. Wa alaihi, berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan oleh kalam Imam Nawawi dan Imam Rafi'i fi ba'dil mawadi', di sebagian tempat.
Wala yustaratu kaunuhum bi mahallis salat, dan tidak disyaratkan keadaan mereka di tempat solat. Tidak disyaratkan keadaan mereka di tempat solat. Mereka ketika khutbah disampaikan enggak di tempat solat dia. Dia sedang wudhu tapi mendengarkan khutbah. Dia di teras masjid mendengarkan khutbah. Dia petugas parkiran mendengarkan khutbah. Itu sudah cukup tuh. Menurut sebagian pendapat. Tidak juga wajib memahaminya mereka lima yasma'una, bagi sesuatu yang mereka dengar akannya. Tidak juga disyaratkan pahamnya mereka bagi sesuatu yang mereka dengar akannya. Inilah khatib-khatib yang tua-tua surau Tapiaiyah. Kalau di Padang, di kampung saya yang terletak 2 balai. Kemudian di Pariaman di mana? San Pariaman mana? Ibnu di mana? Nah, itu khutbahnya di Medan ada. Khutbah pakai bahasa Arab doang. Pesisir di Ismail, di Pulau Pariaman lah itu. Banyak. Ini yang mereka pahami. Tidak perlu pahamnya mereka bagi apa yang mereka dengar. Sudahlah orang hadir salat Jumat hanya sekali, hadir ke masjid hanya sekali seminggu,